Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Elisa Nurfahmil sebagai moderator. Lalu ada Salsa Agustina Azahra sebagai pemateri, ada Citra Pangesti Wahyono sebagai pemateri, ada Tasyatul Uyun sebagai pemateri, dan juga yang terakhir ada Christina Natali Kewatupeng sebagai pemateri. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa ditonton video kami sampai habis ya, dan selamat menonton. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata di dalam setiap kelompok ataupun perusahaan, kita pasti pernah menemui gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Ada pemimpin yang langsung mengambil keputusan agar semuanya berjalan dengan cepat. Tapi ada juga nih yang memilih untuk mendengarkan pendapat anggota sebelum menentukan langkah yang akan diambil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sesuatu yang kaku, tetapi cara memimpin ini bisa berubah-ubah tergantung pada situasi, kondisi, dan juga kebutuhan tim. Melalui presentasi ini, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kepemimpinan kontinum yang menggambarkan bagaimana seorang pemimpin dapat bergerak dari gaya yang berpusat pada dirinya sendiri hingga melibatkan seluruh anggota tim dalam pengambilan keputusannya, beserta ciri-ciri dan contoh penerapannya dalam kehidupan kita. Nah, kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama. Pada materi pertama, di sini saya akan membahas tentang kontinum kepemimpinan dari otoratis sampai demokratis. Jadi, menurut Tenenbaum dan Smith, gaya kepemimpinan itu tidak berdiri sendiri, melainkan tetap dalam satu garis atau kontinum, yang dimana artinya seseorang pemimpin tidak selalu menggunakan satu gaya saja, melainkan bisa menyesuaikan dengan situasi, kondisi tim, dan juga tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, ada kepemimpinan otoratis, yang dimana dalam gaya ini, pemimpin memiliki peran yang sangat dominan dalam mengambil keputusan, sedangkan anggota tim lebih banyak menjalankan perintah. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, keputusan cepat dan langsung dari pemimpin, yang artinya semua keputusan ditentukan oleh pemimpin tanpa melalui diskusi panjang. Hal ini membuat proses menjadi lebih cepat, terutama saat kondisi mendesak. Yang kedua, ada komunikasi satu arah. Pemimpin hanya memberikan instruksi kepada anggota tim, tanpa banyak menerima masukan. Jadi, komunikasi berjalan dari atasan ke bawahan saja. Nah, yang ketiga ada peran anggota terbatas. Anggota tim hanya menjalankan tugas sesuai arahan, sehingga keterlibatan dalam mengambil keputusan sangat minim. Dan selanjutnya ada cocok untuk kondisi mendesak. Gaya ini efektif digunakan saat situasi krisis, tekanan tinggi, atau waktu terbatas karena tidak membutuhkan proses musyawarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin melibatkan anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusannya. Jadi keputusannya itu diambil tidak hanya berasal dari pemimpin saja, tetapi juga dari hasil diskusi bersama. Hal ini dilihat dari beberapa ciri. Yang pertamanya ada musyawarah dan kelompok. Artinya, sebelum mengambil keputusan, pemimpin akan mengajak anggotanya untuk berdiskusi terlebih dahulu, agar semua sudut pandang bisa dipertimbangkannya. Dan yang kedua tuh, semua anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi setiap anggota bebas memberikan ide, saran, atau masukan sehingga terciptalah komunikasi yang lebih terbuka dalam kelompok. Dan yang ketiga tuh, keputusan diambil merupakan hasil kesepakatan bersama. Artinya, keputusan tersebut sudah disetujui oleh anggota kelompok, bukan keputusan sepihak dari pemimpinnya. Dengan adanya ciri-ciri tersebut, gaya kepemimpinan demokratis dapat menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman, meningkatkan kerjasama tim, serta membuat anggota merasa
dihargai karena dilibatkan dalam proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya yaitu contoh. Contoh otokrasi di sebuah perusahaan konstruksi besar seperti PT Waskita Karya saat terjadi kendala teknis pada alat berat di lapangan yang membahayakan nyawa, seorang manajer proyek tidak akan melakukan voting. Ia langsung memberikan instruksi mutlak, hentikan mesin sekarang, evakuasi area. Nah, contoh lainnya yaitu di dunia mahasiswa. Saat kerja kelompok, UTS, dan waktu sudah mepet, ketua langsung membagi tugas tanpa diskusi panjang. Aku bagian latar belakang, kamu pembahasan, kamu PPT. Tujuannya yaitu supaya kerja cepat selesai dan tanpa banyak debat. Lalu contoh pada poin kedua demokratis yaitu misalnya nih dalam sebuah tim riset universitas. Nah, ketua peneliti menentukan tujuan besar, misalnya kayak menganalisis dampak ekonomi maritim di Kepulauan Riau. Nah, anggota timnya, peneliti juniornya, dibebaskan untuk menentukan metode pengambilan data, terus juga mengatur jadwal penelitian lapangan sendiri, dan juga memilih perangkat analisis yang mereka anggap terbaik. Kita masuk ke contoh yang kedua, di dalam dunia mahasiswa. Misalnya dalam kelompok presentasi. Ketua tim mengajak kita untuk berdiskusi kelompok nih. Kita mau bahas apa dulu? Terus siapa nih yang paling nyaman di bagian analisis data misalnya. Nah, dari diskusi itu, pembagian tugasnya kan jadi lebih sesuai kemampuan masing-masing dari kelompok. Dan itu membuat kerja tim jadi lebih mudah dan juga nyaman. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan dan juga pemaparan materi dari kelompok 1 yaitu mengenai model kepemimpinan kontinum. Semoga teman-teman dapat paham ya. Nah, di kali ini adapun kesimpulan yang dapat kita tarik ialah model kepemimpinan kontinum ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak bersifat kaku, tetapi dapat berubah dari otokratis hingga demokratis. Nah, hal ini tuh bisa berubah sesuai dengan situasi yang akan dihadapi ke depannya. Gaya otokratis cocok digunakan saat membutuhkan keputusan yang cepat dan juga tegas, sedangkan gaya demokratis lebih efektif untuk membangun kerjasama dan juga melibatkan anggota dalam pengambilan keputusannya. Oleh karena itu, tidak ada satu gaya yang paling benar. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan juga kebutuhan tim, karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah tim itu tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi bagaimana cara memimpinnya. Nah, cukup sekian saja pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga teman-teman dapat paham ya dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Dan jangan lupa untuk diterapkan saat teman-teman sudah mulai memimpin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching teman-teman.